G20 Podcast. Recover together, recover stronger. Saya percaya apa yang disuarakan dan menjadi misinya Mas Bayu ini luar biasa. Tapi juga jaga api itu adalah PR tersendiri kan Mas. Kayak kita sudah membentuk kemenangan-kemenangan, tapi juga pasti di depan ada tantangan-tantangan lebih besar. Jaga api itu dari diri sendiri ke tim utamanya Mas, itu gimana? Ya, kalau dari aku sendiri, biasanya sih aku refleksi ke melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini kayak gitu. Siapa aja sih orang-orang yang sampai detik ini itu merasa terbantu dengan kehadiran kita. Dan bagaimana kalau kita bayangin inovasi yang kita lakukan itu berhenti kayak gitu. Berapa ratus ataupun berapa ribu anak-anak muda di sana yang ibaratnya kehilangan pekerjaan itu. Itulah yang mengharuskan kita untuk terus berinovasi kayak gitu. Maka dari itu, kita memulai digitalisasi untuk melayani UMKM ke bidang-bidang yang lain. Agar apa? Ketika UMKM itu tersolusikan, tidak hanya satu titik kayak gitu ya, mereka akan semakin suka dengan layanan kita kayak gitu ya. Dan akhirnya nanti menjadikan mereka juga bisa lebih berkembang lagi. Kalau lebih berkembang kan nanti mereka juga bisa memberdayakan lebih banyak pemuda juga kayak gitu. Jadi di e-commerce itu senantiasa menciptakan produk dan layanan yang lain, terutama layanan yang selain tim itu, untuk UMKM lebih suka dan nantinya lebih berkembang. Ketika berkembang juga nantinya akan meng-hire lebih banyak pemuda-pemuda di daerah gitu. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kan kita banyak ngomongin talentnya ya. Kalau sekarang saya mau mengerti lebih lanjut, memetakan gitu ya, orang-orang yang percaya aku punya usaha, biar usahaku berkembang, laku, aku ke commerce deh gitu. Itu mereka biasanya datang dari mana saja daerahnya? Kalau kita lihat data itu mayoritas agak rata ya. Cuman memang masih terpolarisasi di Pulau Jawa sih kayak gitu. Jadi yang menggunakan layanan kami karena memang kita sekarang fokus tidak hanya ke tim ya. Jadi kita sekarang fokus ke tim, kemudian pengiriman, kemudian pergudangan kayak gitu. Jadi next ada beberapa titik yang kita coba tackle dan gimana caranya UMKM bisa berkembang di digital ekonomi ini kayak gitu kan, sesuai dengan misi dari G20 juga kayak gitu. Nah, UMKM itu akan tersolusikan dengan baik kalau kita bisa ngebantu secara end to end kayak gitu ya. Secara dari ujung ke ujung. Kita bisa bantu mungkin dari tim. Tapi akan kesulitan sekali misalkan UMKM dari Kalimantan ataupun Sulawesi. Mereka mau ngirim sambal nih, sambal olahan dari ikan yang khas di pulau itu. Cuma dari misalkan Makassar atau Pontianak aja dikirim ke end customer di Jakarta, ongkirnya mungkin lebih besar daripada harga sambalnya. Betul. Kayak gitu kan. Tapi kalau ngedrop misalkan ya di mitra gudang kami yang sudah ada cold storage-nya, itu kan secara expired juga sudah terjaga dan sudah langsung bisa dikirim secara cepat kayak gitu. Itulah misi kami, bagaimana kita bisa menemani UMKM tidak hanya dari satu titik kayak gitu. Ketika mereka menggunakan layanan yang saling tersambung ini kayak gitu ya, anak-anak muda juga akan mendapatkan dampak dari situ karena bisnisnya lebih berkembang dan intinya nanti akan menambah tim kayak gitu. Oke, setelah kita dengerin tadi ceritanya Mas Bayu, mungkin Inspigors ada yang terpantik, aku juga mau kayak Mas Bayu gitu ya. Atau ada kesamaan, oke sama-sama mau social enterprise gitu ya. Mungkin apa yang mau diperjuangkannya beda gitu, bukan UMKM tapi yang lain. Ini mulainya dari mana Mas? Selain tekad yang besar, apa nih PR-nya? Pertama, yang harus kita mulai itu adalah memetakan masalah kayak gitu. Karena produk yang bagus harusnya memecahkan masalah kayak gitu. Enggak serta-merta misalkan di hadapan kita ada orang nawari sebuah barang, lalu kita lantas semangat untuk mempromosikannya tanpa kita tahu sebenarnya barang tersebut mensolusikan problem apa kayak gitu kan. Sebenarnya banyak pemuda di Indonesia itu yang punya jiwa sosial yang tinggi. Seriously, ini luar biasa banyak anak-anak muda di Indonesia yang punya misi seperti itu. Tapi challenge-nya adalah menekuni social enterprise itu lebih challenging loh daripada kita kayak bikin perusahaan konvensional kayak gitu. Kalau kita mendirikan sebuah perusahaan konvensional itu kan ya sederhana lah ya.
ada sebuah layanan entah produk ataupun jasa itu kita bisnisin, itu kita promosiin, itu udah dapat revenue ya udah. Ya. Tapi apa challenge-nya di social enterprise kayak gitu ya? Selain activity tadi, nge-running sebuah bisnis, di situ harus dihadapkan kepada resource yang terbatas. Ciri khas dari social enterprise biasanya resource yang terbatas atau resource yang inklusif, tidak hanya mementingkan resource tertentu. Ya. Contohnya di kami, kita ingin running sebuah bisnis dan sustain, tapi resource yang ingin kita libatkan dan kita bantu adalah anak-anak muda di daerah. Maka cost yang besar digelontorin kemana kira-kira? Ke training kan? Ya. Trainingnya lebih lama dong daripada kita ngelatih Inspigoers kayak gini yang udah high tech kayak gitu kan. Atau lulusan kampus-kampus gitu Iya. ya. Itu waktunya mungkin cuma beberapa hari, tapi kalau anak-anak di daerah kan lebih panjang lagi karena mulai kita ngebelajarin ngetik di HP dulu ya, zaman baru kayak QWERTY kayak gitu kan, dibandingkan HP yang generasi sebelumnya yang kita ngetik huruf C itu harus pojok kiri 3 kali kan, Iya. tutup gitu. Itu kan butuh adaptasi juga kayak gitu loh. Jadi ciri khas social enterprise biasanya ada gap cost yang akan digelontorin untuk menebus sebuah inklusivitas yang di situ kita perlu perjuangkan seperti itu. Jadi misinya sangat agung kayak gitu Inspigoers kayak gitu ya. Tapi challengingnya di situ. Lantas yang harus dipelajari adalah kita jangan idealis. Hanya sosial, tapi bagaimana kita juga belajar bisnis, membangun produk yang berkualitas. Apapun bidang social enterprise yang teman-teman akan jalani, entah produk fisik, entah jasa dan seterusnya. Yuk kita punya visi menciptakan produk yang bagus. Kalau produk yang bagus itu akan disukai oleh user ataupun ataupun oleh konsumen, sehingga ketika teman-teman bisa jalan, revenue-nya masuk kan, dan di situ juga bisa ngebantu resource ataupun beneficiaries, penerima manfaat yang teman-teman sedang perjuangkan dan bisa nge-tackle dampak sosial kayak gitu. Jadi mindsetnya iya sih, nggak cuma sosial, tapi teman-teman juga belajar startup mindset dan lain sebagainya untuk bikin produk yang proven kayak gitu. Oke, tetap intinya apa yang kita tawarkan menjawab masalah. Ya. Kalau masalahnya belum ada atau kayak kurang jelas ini menjawab masalah apa, berarti harus dikaji lagi. Ya. Oke, tadi kan udah dapat bocoran. Pertama bootstrapping atau yayasan dompet sendiri. Abis itu sering kompetisi. Nah, investasi atau dapat investor juga adalah kunci kan untuk keberlangsungan kita ke depannya gitu. Ada tips atau mungkin pengalaman yang bisa dikasih tahu ke kita semua memilih investor itu gimana caranya? Selain itu memastikan bahwa kita juga seksi di mata investor gimana caranya? Dari Mas sendiri lebih suka investor lokal Indonesia atau sebenarnya enggak kok, saya juga terbuka dengan investor dari luar negeri gitu. Boleh ceritain nggak? Ya, sebelum memutuskan untuk open investasi, teman-teman juga perlu adanya pemahaman lah ya. Kita harus mengedukasi juga bahwasanya kalau kita open untuk investor, ada ownership ataupun kepemilikan yang kita buka untuk orang lain kan. Dan nggak serta-merta semua founders yang mendengarkan ini dari Inspigoers itu kayak rela dan lain sebagainya. Makanya aku berusaha ngedukasi ke teman-teman founders bahwasanya nggak serta-merta langsung ke investor kayak gitu. Tadi saya udah jelasin beberapa alternatif financing kayak gitu ya, keuangan itu bisa jadi alternatif. Tapi saat yang tepat untuk teman-teman open investor itu ketika teman-teman memang secara momentum lagi bertumbuh. Kayak gitu kan, lagi bertumbuh, lumayan kenceng kayak gitu kan, atau bener-bener mau kenceng, mau lari. Cuman di situ ketika mau lari teman-teman butuh resource. Dan untuk nge-setup sebuah resource, untuk nge-fulfill sebuah resource itu di situ butuh pendanaan kayak gitu. Dan ketika nggak disupport pendanaan, teman-teman bisa nge-tackle itu tapi waktunya lama. Karena kan kehilangan momentum kayak gitu. Baru teman-teman di situ menurutku itu cocok. Mulai ibaratnya kayak presentasi dan lain sebagainya. Dan salah satu hal faktor yang menyebabkan investor jatuh cinta terhadap apa yang kita lakuin kayak gitu ya pertumbuhan kita kayak gitu. Kalau kita nggak bisa meyakinkan mereka tentang bagaimana grafik pertumbuhan kita dari tahun ke tahun bisa lebih berkembang, kita juga nggak bisa meyakinkan mereka bahwa dana yang kita terima itu bisa muturin pertumbuhan ataupun dampak kita kayak gitu. Apalagi investor yang melihatnya dari sisi dampak sosial kayak gitu ya. Kalau Inspigoers di sini banyak teman-teman founders yang bergerak di social enterprise, itu nggak cuma di Indonesia,
Ya. Di Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik banyak investor yang mindsetnya itu impact. Jadi itu bisa dibagi dua lah kayak gitu. Impact investment sama conventional investment. Kalau Ya. impact investment dia melihat dampak sosial juga yang tercipta. Kalau sekarang mungkin terkenal dengan istilahnya ESG kalau nggak salah ya kayak gitu. Ada environment, social, and then Good governance. iya kayak gitu. Ada juga yang konvensional, murni kayak traction, user, Ya. profit dan lain sebagainya kayak gitu. Itu memang kayak ada perbedaan sudut pandang di situ kayak gitu. Again, teman-teman juga harus belajar bahasa global karena untuk bisa mendapatkan akses, koneksi dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau masih terkendala di situ ya cari dulu investor lokal kayak gitu. Tapi momentumnya seperti yang tadi aku edukasi ya kayak Ya. gitu. Nah, di situ ya teman-teman juga harus mempelajari bagaimana portofolio mereka. Mereka biasanya invest di bidang apa, yang sudah diinvest tuh kayak gimana. Itu kan biasanya ada story-nya kayak gitu. Dan dari situ biasanya seperti nyari jodoh lah kayak gitu ya. Harus kita pelajari dulu dong background mereka tuh kayak gimana agar nanti terjadi kecocokan dan akhirnya yang kita nikah itu ya langgeng kayak gitu. Karena investor itu udah masuk ke akta perubahan perusahaan kita, mereka megang ownership, capital di situ akan berjalan sampai seterusnya kayak gitu. Sama seperti mencari jodoh. Jadi harus terjadi kecocokan di situ. Makanya saling mempelajari dulu, Ciela. Tidak hanya dalam urusan cinta, tapi juga bisnis. Oke, kalau tadi kita mau lebih mengerti investor gitu. Sekarang karena tadi belajar juga bahwa Mas ini kan mau bikin ini menggurita dengan sebuah sistem. Banyak partner gitu, mitranya tuh ada mitra ekspedisi, ada mitra gudang. Ketika ini mau diamplifikasi, tidak hanya misalnya sekarang di Jawa aja, tapi barat Indonesia sampai ke Sumatera atau sampai ke timur ujung Indonesia, Papua. Gimana caranya biar ini punya amplifikasi yang cepat? Edukasi mereka yang kita mau ajak bareng, ini gimana caranya? Ya, kalau di strategi kami itu dengan cara kita kayak apa ya? Ada semacam ya bahasa sederhananya influencer lah gitu ya. Bahasa sederhananya influencer untuk mengedukasi komunitas UMKM lokal kayak gitu. Bahwasanya ketika mereka berada di daerah tier 2 ataupun tier 3 ya, enggak di perkotaan tapi mereka masih punya chance untuk sama-sama berkompetisi di digital ekonomi kayak gitu. Dengan ekosistem yang sudah kita buat itu bisa mensupport mereka untuk saling berkompetisi di situ. Entah dimanapun daerahnya, asal di situ dia bisa berkompetisi dengan UMKM di kota ya, terutama dari lokasi pengiriman yang strategis kayak gitu ya, pengiriman yang sangat terjangkau disupport dengan tim yang memang capable di situ sehingga UMKM enggak lagi menjadi single fighter, apa aja di handle sendiri ya, ngebales chat sendiri, packing sendiri, kirim sendiri, nungguin resi di kontrak ekspedisi dan sebagainya kayak gitu. Itu mungkin udah zaman dulu kalau belum mengenal commerce gitu. Ya. Jadi itu yang bisa kita percepat kali ya efeknya. Inspigoers kalau tadi udah ngobrol panjang kali lebar, terus oke, mantap, saya mau memulai merintis. Tapi kalau yayasan dompet sendiri terbatas gitu. Oke, berikutnya apa ya? Aku mau ikut kompetisi dulu deh, cek ombak gitu ya. Dapat funding, mungkin dana hibah. Nah, Mas, ini pemerintah kita udah banyak kasih platform lah untuk ikut kompetisi, dari mulai talent scholarship, ada Digital Leadership Academy, ada gerakan nasional 1000 startup digital. Banyak. Tapi yang mungkin perlu teman-teman atau Inspigoers tahu adalah mempersiapkan aku nih biar 100% nih persiapannya dan dilirik oleh orang-orang yang tepat sehingga dapat dana hibah. Apa sih tipsnya ikut ajang-ajang seperti ini? Yang pertama mungkin jangan jadikan itu sebagai job desk ya. Kayak gitu. Jadi itu bukan tujuan utama teman-teman bikin inovasi ataupun teman-teman bikin startup ataupun teman-teman bikin social enterprise kayak gitu. Sekenceng apapun kita ikut kompetisi, kalau yang kita bawa itu karung kosong, ya sama aja bohong kan kayak gitu. Kita cuma banyak apply-nya doang, tapi di situ ya akan kalah juga kayak gitu. Money will follow the value. Artinya apa yang kita perbuat di luar panggung itu akan terbuktikan sendiri di panggung nilai tambah itu kayak gitu. Makanya saya seringkali ya udah gitu, kita ikut ini sebagai nilai tambah kita aja untuk appreciation kita, untuk kita dapat awards, ya alhamdulillah kalau kita dapat funding tambahan dan seterusnya. Maka
sebelum teman-teman ikut kayak gituan, teman-teman benahi dulu fundamental aspek bisnis, pelajari bisnis model Canvas. Bagaimana teman-teman belajar kayak bikin customer validation, product market fit dan lain sebagainya. Itu banyak akses ke situ. Bahkan dari Kominfo aja banyak sekali inovasi-inovasi yang kita bisa akses. Contohnya Kominfo itu ada yang namanya Startup Studio loh, kayak gitu. Itu teman-teman bisa belajar banyak dari situ tuh. Bagi teman-teman yang mau bikin inovasi. Barulah dari ilmu-ilmu itu teman-teman terapin dan mulai ada angkanya ya. Angka itu terukur, ada angka dampak. Silakan baru ikut kayak gitu. Kalau ikut di situ ada sebuah angka. Ketika angka bisa diceritakan menjadi sebuah storytelling, di situ ada chance untuk bagaimana teman-teman memenangkan kompetisi yang nantinya teman-teman akan dapat benefit kayak mentoring, kemudian funding dan seterusnya kayak gitu. Makasih loh udah diingetin bahwa ya kita benahi dapurnya dulu, angkanya ada nggak, baru abis itu kita ceritakan gitu ya. Nah ini sayang sekali menjadi penutup obrolan kita nih karena Mas sudah harus kembali ke Purbalingga. Makasih loh Mas ngobrolnya. Ada nggak hal yang aku lupa tanyain tapi menurut Mas ini penting untuk diceritakan, apa harapannya? Apalagi ini obrolan kita ini direkam tidak hanya untuk audiens Indonesia tapi juga internasional karena ini akan adalah perjalanan menuju summit G20 di akhir tahun di Bali gitu ya. Sehingga apa yang kita obrolin ini harapannya didengar, dipertimbangkan untuk mereka-mereka yang punya pengaruh ke kebijakan publik gitu Mas, dari pemerintah kita, bahkan juga 19 negara lain. Ada yang mau disuarakan? Ya, commerce dari dulu memang kita punya idealisme untuk bagaimana menciptakan social impact. Dari day one kita bikin inovasi itu sampai sekarang itu menjadi DNA kita kayak gitu. Dan gaung tentang bagaimana ESG, social impact, social enterprise, inclusivity dan lain sebagainya itu sudah mulai ombaknya semakin besar. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah rekan-rekan yang memang nanti berkontribusi ke G20 akan semakin menggaungkan lagi inklusivitas terutama di digital economy di Indonesia, terutama untuk perkembangan kita semua kayak gitu. Kita di commerce senantiasa bertransformasi. Sekarang kita bisa mensupport UMKM di Indonesia lebih inklusif lagi. Di berbagai daerah mereka bisa merasakan benefit dari berbagai titik, dari mulai support system tim, pengiriman kayak gitu kan, pergudangan dan lain sebagainya kayak gitu. Ketika pemerintah ataupun swasta nanti lebih care lagi terhadap digital ekonomi yang lebih inklusif ya, aku yakin sih kita bisa berkembang, tumbuh bareng bersama-sama, ngejar profit iya, tapi bagaimana kita juga bisa berdampak ke teman-teman yang memang kita bisa bantu ciptakan dampak sosial kayak gitu. Entah UMKM di daerah-daerah, muda dari daerah, kita ikut sama-sama berbantu kayak gitu. Perusahaan juga bertumbuh, mereka juga bisa mendapatkan dampak sosial ataupun benefit dari kehadiran kita kayak gitu. Seneng banget. Apalagi kalau boleh namain sedikit ya, saya sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta, suka kasihan sama teman-teman di non-Jakarta atau non-Jawa. Mereka selalu akhirnya demi bisa berdaya merasa harus pergi ke Jawa atau harus pergi ke Jakarta. Padahal dengan teknologi kita sudah bisa melakukan itu remote di tanah kita sendiri dimanapun kita dibesarkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan mimpi itu tercapai. Mas, dan saya mau bilang Inspigoers kalau tertarik untuk terus bersuara kencang, ada ide-ide yang mau disampaikan, G20 ini milik kita semua. Jadi silahkan klik, semua informasi terkini bisa diakses di www.g20.org. Atau kalau ada concern apapun yang mau disuarakan, DM aja langsung ke Instagram @indonesia.g20. Jangan lupa untuk selalu follow dan nyalain notifikasinya untuk informasi terkini. Terakhir Mas Bayu, saya terima kasih matur sembah nuwun ini dengan Jawa saya yang sudah lupa zaman dulu gitu ya. Bapak saya orang Jawa tapi gak pernah latihan. Mas, salam untuk keluarga, salam untuk semua tim yang udah apinya terus dinyalakan di Purbalingga. Mudah-mudahan menular ke seluruh Indonesia. Tambah semangat. Sampai ketemu lagi di episode G20 Podcast berikutnya. Bye.